Shalom, saya Ibu Windy, saya pelayan Tuhan dari Impact GPI Keluarga Allah Jogja. Di sini saya memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi atas hidup saya dan Immanuela. Di sini saya mau menceritakan tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jadi saya punya pergumulan tentang kelanjutan sekolah Immanuela yang tahun ini harus masuk sekolah dasar. Semua keinginan orang tua pasti ingin anaknya bersekolah di sekolah yang bagus. Di situ saya dari awal sekolah saya sudah berdoa kepada Tuhan, dimanapun Tuhan akan menempatkan bersekolah nantinya. Kalau ketika itu adalah memang pilihan dari Tuhan, berarti itu semua Tuhan yang ambil alih segala sesuatunya, Tuhan yang sediakan segala sesuatunya, dan Tuhan yang bertanggung jawab atas segala keperluan untuk sekolah. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya untuk saya mendaftarkan untuk di sekolah swasta Kristen di Jogja. Walaupun waktu itu saya nggak punya pegangan apa-apa, belum punya pegangan apa-apa, tapi Tuhan gerakkan untuk saya mendaftarkan di situ. Setelah melewati segala prosesnya, ikut observasi, puji Tuhan semuanya dilancarkan, dan saya pun diagendakan untuk wawancara dengan kepala sekolah. Ketika saya wawancara dengan pihak kepala sekolah, di situ dijelaskan tentang segala persyaratan dan biaya masuk di sekolah tersebut. Di situ dijelaskan bahwa uang pangkalnya itu adalah 1 juta dan uang DPP-nya 5.500.000. Lalu ada uang kegiatan dan uang ekstrakurikuler juga. Saya bertanya sama kepala sekolah apakah ada program keringanan, dan kepala sekolah menjelaskan ada program keringanan untuk di DPP-nya saja, yang lainnya itu tidak bisa. Dan kepala sekolah juga menyarankan untuk saya untuk menulis surat pengajuan keringanan yang ditujukan kepada ketua yayasan di sekolah tersebut, dan pengajuan saya itu berapa dan terminnya seperti apa, termin pembayaran. Setelah saya pulang di rumah itu saya sudah sediakan kertas dan pulpen untuk saya menulis surat pengajuan tersebut. Dan sebelumnya itu saya berdoa sama Tuhan, berapa ya Tuhan angka yang harus saya taruh di sini gitu loh. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang 1 juta. Nah di situ saya nggak percaya. Ketika Tuhan kasih angka segitu tuh saya nggak percaya. Saya tanya sama Tuhan, yakin Tuhan 1 juta? Ini dari 5,5 juta toh. Yakin aku harus mengajukan 1 juta? Terus tiba-tiba Roh Kudus yang menguatkan lagi di angka 1 juta. Ya sudah, saya mau manut sama Tuhan, karena berkat kita pun dari Tuhan gitu loh. Ya sudah, saya manut sama Tuhan. Saya minta doa lagi sama Roh Kudus, tuntun aku untuk apa kata-kata yang harus aku tulis di surat ini gitu. Terus tiba-tiba saya nulis, itu lancar seperti kita nulis buku diari itu loh. Nah sudah selesai itu saya tulis surat, besoknya saya serahkan ke pihak sekolah. Itu sebelum liburan Idul Fitri kemarin. Nah, jelang sekitar 1 minggu, itu dari pihak administrasi, Bu Mira itu nelpon saya. Bu Mira bilang, ini udah ada jawaban dari ketua yayasan perihal surat pengajuan Ibu. Tapi dari pihak ketua yayasan meminta agar Ibu dapat melengkapi syarat-syarat surat-surat yang harus dilengkapi, baru semuanya itu akan dipertimbangkan. Saya sampai nanya, maksudnya dipertimbangkan itu bagaimana ya? Aku bilang, apakah pengajuan saya diterima? Ya pokoknya Ibu harus melengkapi surat-surat syarat untuk persyaratan masuk sekolah ini. Kalau Ibu nggak bisa, pengajuan Ibu tidak bisa diajukan. Dan memang itu adalah salah satu pergumulan saya ya sejak lama. Dan aku doa lagi sama Tuhan, Tuhan ini sudah waktunya Tuhan, aku nggak tahu gimana caranya Tuhan, pokoknya semua proses Tuhan aku terima, aku jalani pokoknya. Tapi Tuhan segala sesuatunya, proses pengurusan surat-surat ini semua atas campur tangan Tuhan dan kendali Tuhan saja. Semua biaya sudah
Bapak Surgawi sediakan. Dan puji Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, setelah libur Lebaran itu semua surat-surat itu selesai, walaupun dengan proses yang luar biasa. Ya sesuai dengan waktunya Tuhan itu selesai. Dan saya ingat waktu itu hari Senin, saya langsung serahkan surat-surat itu ke pihak sekolah. Dan di hari Selasa, besoknya itu Bu Mira telepon saya lagi. Bu Mira bilang, Bu Windy, ini sudah ada jawaban dari pihak ketua yayasan perihal pengajuan keringanan Ibu untuk Immanuella. Katanya, seperti di awal tadi, saya sudah jelaskan bahwa uang pangkal adalah 1 juta. Dan saya mengajukan uang DPP itu 1 juta. Ya. Tiba-tiba dari ketua yayasan diinfo untuk DPP, untuk Immanuella, itu 0 rupiah. Saya itu ngajukan 1 juta loh. Tapi dinolkan sama Tuhan. Itu luar biasa sekali. Saya itu sampai ngeredek, sampai nggak percaya rasanya. Dengerin semua info dari Bu Mira tentang pengajuan kami itu. Saya bilang terima kasih Tuhan, nggak berkesudahan kasih-Mu buat kita, nggak berkesudahan berkat-Mu, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Tuhan Yesus itu baik, amat sangat baik, luar biasa. Dan nggak cuma di situ, saya itu dari sebelumnya mengajukan uang SPP yang terendah 425, dan memang dari awal sudah dibilang tidak ada keringanan di SPP, tapi saya pilih yang terendah 425. Tiba-tiba Bu Mira itu belum selesai bicaranya ternyata. Dia bilang, nah untuk SPP-nya Ibu, untuk SPP khusus untuk Immanuella, dari ketua yayasan itu diberikan 75.000 per bulan. Aku tambah redek lagi, tambah nangis kan nggak karuan. Aku dengernya tuh sampai rasanya tuh nggak percaya. Tuhan, aku nih minta 425 loh, yang terendah, seperti peraturan yang dikasih pihak sekolah, tapi Tuhan kasih lagi berkat untuk Immanuella lagi 75.000. Saya sampai speechless sama Tuhan tuh, melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Setelah saya itu udah beberapa keliling sekolah-sekolah Kristen di Jogja, itu rata-rata tidak ada loh SPP yang 75.000 itu. Cuman Immanuella kayaknya SPP itu 75.000 itu loh. Lalu saya bilang lagi sama Bu Mira, oh iya Bu Mira, terima kasih. Saya bilang, berarti tinggal beli seragam ya 500.000. Nah itu Bu, untuk seragam kebetulan sekali tahun lalu itu ada siswa yang nggak jadi masuk di sekolah sini tapi sudah membeli seragam, dan ini diserahkan ke saya untuk diberikan kepada anak yang membutuhkan. Nah ini seragam ini semua saya serahkan untuk Immanuella. Itu ada baju olahraga 1 setel, ada kain 1 setel ungu, kaos putih, lalu ada topi, dasi, dan ikat pinggang serta badge sekolah. Itu diberikan semua untuk Immanuella. Jadi saya tuh hanya membeli seragam kotak-kotak saja, bahan kotak-kotak dari pihak koperasi dari sekolah. Itu aku sampai bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saat itu juga aku peluk El. Aku bilang sama El itu sampai nanya, Mama itu kenapa nangis? Wah itu nangis karena Tuhan kita itu luar biasa El. Kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan itu udah kasih El untuk bisa bersekolah SD di situ. Tuhan kasih banyak berkat buat kita, mukjizat untuk El bisa bersekolah. Kita terima kasih, kita sama-sama mengucapkan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat sangat baik untuk kita. Sampai aku bilang, Tuhan, aku nih harus gimana lagi tuh sama Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang terjadi atas kita. Ini luar biasa sekali, aku bilang. Rasanya tuh kayak kita sujud sampai ke ujung bumi pun kayak rasanya tuh nggak cukup gitu loh untuk mengembalikan kebaikan Tuhan yang terjadi
atas kita. Selain aku cuman bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hatiku, sesuai dengan destiniku, Tuhan mau bawa saya kemana, pokoknya manut sama Tuhan aja, Bu. Dan memang kita biasa hidup mengandalkan Tuhan, intinya gandol Gusti wae. Apapun yang terjadi atas hidup, kita lewati prosesnya seperti yang Tuhan mau, gandol Gusti. Tuhan pasti kasih yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Demikian kesaksian saya dorong untuk semua jemaat Tuhan untuk tetap setia bergereja dan berjemaat di Gereja GPI Keluarga Allah, setia untuk mengikuti Pondok Daud dan Komsel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.